Saat ini kita membahas React.js. Referensi langsung saya ambil dari official website React.js. Ada beberapa intro di sini yang menjelaskan dia termasuk komponen base. Ini yang paling sering kita pakai nanti untuk setting reusable component. Lalu ketika kita bisa React.js, kita bisa manfaatin untuk membuat mobile apps pakai React Native. Makanya di sini ditekankan belajar sekali buat gimana aja. Dan juga deklaratif. Di sini React bisa menangani UI sama rendering sama logic di dalam UI dalam satu tempat. Kita akan coba membuat awal dari scratch, ya, dari kosong kita pakai normal, create React app. Kita juga bisa pakai Next.js atau pakai PHP, ini termasuk materi lanjutan atau udah kategori intermediate. Kita pakai create React app, kita pakai npx atau npm, ini sama. Kita buka command prompt, masuk ke directory yang diinginkan. Kita akan membuat project awal. React fundamental. Oke. Tunggu hingga proses selesai. Oke, jika tidak ada error, kita lanjutkan proses berikutnya. Kita start project awal. Kita pindah directory. Kita start. Oke, tidak ada error, berhasil. Nanti kita coba tambahkan Evergreen sebagai UI library-nya. Biasanya saya pakai material UI atau komponen buatan sendiri. Sekarang kita coba suasana baru. Kita nanti akan tambahkan Evergreen. Halaman awal diambil dari app.js. Kita merujuk pada referensi official website di main konsep. Jadi ada JSX, kemudian saya ambil ada komponen entops, state and life cycle, handling events, conditional rendering, sama list, forms, and composition. Nah, tentang JSX. JSX ini adalah HTML yang bisa di dalamnya kita beri JavaScript. Nah, harus diberi kurung seperti ini. Kemudian di sini adalah codingan JS kita. Nah, jadi campuran HTML dan JavaScript ini dinamakan JSX. Kalau kita lihat di intronya, nah seperti ini. Kemudian si JSX ini nanti akan dirender oleh React dan dimunculkan di sini.
Misal kita beri konstanta kemudian kita di sini ini kan variabel, berarti kan ini ada unsur JavaScript. Nah, kita akan munculkan di dalam HTML dengan diawali kurung berawal. Kita panggil variabelnya. Lalu ini berada di dalam elemen apa? Kita bisa beri misalkan H3. Nah, kita paste di dalam H3, kita save. Nah, ini akan muncul. Itu karena dia dinamakan JSX. Tentang components and props. Components adalah satu kesatuan dari elemen ini, dari div awal sampai div ini, itu dinamakan komponen. Misalkan ini kalau tidak ditaruh di dalam sebuah fungsi atau konstanta seperti ini, nah nanti ini kita bisa beri nama yang mewakilkan elemen itu. Kalau props ini yang dimaksud adalah properties. Jadi anggapannya parameter dari fungsi itu. Jadi setiap komponen ini pada dasarnya dia adalah fungsi yang memiliki properti. Jadi properti ini bisa lebih dari satu parameter dan isinya bisa macam-macam ya. Bisa string, bisa number, bisa function. Itu adalah properties. Oke, misal kita mau buat satu komponen di atas ya. Kita akan coba buat komponen beberapa model. Jadi ada beberapa option pilihan untuk kita buat komponen. Ada yang model fungsi seperti ini, function. Kita kasih satu properti. Di sini ada name. Kita akan panggil. Ini ada name sebagai propertinya. Sudah masuk. Komponen selanjutnya kita akan coba model fungsi dengan row function. Kita kasih propertinya di sini. Kita return. Sini ada sama propertinya. Kita kasih nama. Kita singkat di sini B. Kita akan coba. Kita panggil. Kita biasakan huruf besar untuk komponen. Itu ada nama ini. Berhasil menggunakan H1, dia return sesuai propertinya. Ini adalah bentuk yang kedua.
Jadi kita bisa buat function, model primitive function atau row function. Kita bisa buat model kelas komponen seperti ini. Jadi sama aja. Kita lanjutkan tentang state and life cycle. Jadi untuk kita supaya jelas tentang state and life cycle ini, kita akan rubah ke bentuk kelas komponennya. Akan rubah ke bentuk kelas komponen. Ini kita bisa import di sini komponen. Sediakan render di sini. Ambil returnnya, kita paste di sini. Kita cek namanya sudah sama. Error apa enggak? Oke, sama ya, error. Sekarang udah bentuk kelas komponen. Ya, extend terhadap library komponen dari React di sini. Oke. Jadi state ini adalah variabel yang dinamis di dalam komponen tersebut. Itu akan kita masukkan ke dalam state. Jadi state itu sebagai variabel yang dinamis, maka akan pas kalau kita taruh di dalam state. Misalnya sini ada data personal, ada nama, alamat. Kita sediakan ada 2 state di sini. Kemudian akan kita panggil di sini. Kita panggil nama dan alamat. Oke. Kita akan coba saya pindah di bawah. Di sini yang state-nya kita panggil pada properti paragraph. Ini ada isi nama ya. Namanya siapa? Kita ambil dari state. Tadi ada alamat. Oke, kita coba lihat halaman kita. Kosong. Kita akan isi. Jadi ini adalah default nilainya. Kalau diisi kosong, awal dia keluar kosong. Dan kita isi seperti ini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini tentang state-nya.
kita akan coba merubah state-nya dengan cara kalau kita mengklik ini kota Surabaya, maka alamat akan terisi ini kota Surabaya. Berarti itu menandakan dia dinamis. Kita coba, kita buat fungsi di sini. Kita kasih klik kota. Jadi ketika ini diklik, kita akan update state-nya. Kita akan update alamatnya menjadi Surabaya. Pada ini kota Surabaya. Berarti di sini ini adalah komponen dari H1. Kita bisa tambahkan div. Nah, kita bisa masukkan seperti ini. Di sini kita panggil fungsi kita, atau langsung juga bisa. Klik kota. Kita coba. Oke. Surabaya. Jadi kalau kita reload, di awalnya kosong, sesuai dengan default state alamat. Kalau kita klik pada komponen kota, dia akan update state alamat menjadi Surabaya. Nah, berarti menandakan state-nya dinamis dan dirender langsung oleh React untuk update UI. Kemudian untuk life cycle, ini adalah aliran data pada komponen React.js. Di sini dimension atau tidak akan kita cek. Di sini masih mencontohkan tentang penggunaan state yang sudah kita coba tadi. Di sini contohnya masih memakai constructor. Jadi kita nggak usah pakai constructor karena ini optional. Kita langsung panggil state di luar, jadi nggak di dalam constructornya. Ini masih ngebahas state. Nah, life cycle method ada dua yang ditandai di sini, komponen di unknown dan komponen di unknown. Kita akan tes. Jadi komponen did mount ini dijalankan after ya, setelah komponen dimuat ya. Setelah komponen dijalankan, lalu fungsi ini yang awal akan di-run.
atau after component render. Jadi setelah dia render ini, setelah dia render view-nya, maka fungsi ini akan dijalani. Nah, ketika saat kapan komponen will unmount dijalani? Ya, kalau ini kebalikannya, setelah komponen tidak dipakai atau tidak dimuat. Ya, artinya tidak dimuat atau tidak dipakai berarti saat kita pindah komponen atau pindah batch nih, komponen A kan udah nggak dipakai, jadi komponen will unmount ini akan dijalani. Kita akan coba tes di konsol. Nah, di mount ketika ini kita save, udah dimuat halamannya, konsol baru ada. Berarti setelah di render ini dijalankan. Misalnya nggak dipakai, kita nggak usah pakai fungsinya, biarin seperti awal tadi. Misalnya ini nggak dipakai, kita nggak butuh komponen edit mode, nggak usah dipakai. Oke, next kita coba handling events, bisa juga action ya. Jadi kalau eventnya di setiap komponen ini pasti awalnya ada kata-kata on, seperti ini tadi, ada on click. Ada event apa lagi yang bisa kita cek? Board animation and kita misalkan long press, ada nggak ya? Ini mouse enter berarti ketika di atas ya mouse. Kita coba yang terjadi ini. Oke, coba mouse enter. Berarti nanti kita kasih log di sini, cek. Ketika mouse di sini, kita mouse enter 2, enter 3, enter 4. Berarti benar actionnya berjalan. Kita lihat ada tipe apa lagi yang menjadi perhatian di sini. Hanya seperti itu. Jadi setiap komponen pasti beda-beda. Misalkan button nanti on mouse enter ada, on click juga ada. Di komponen yang lain terkadang nggak ada satu action ini, tapi di komponen yang lain ada. Jadi tergantung komponennya. Kita bisa, kalau yang tadi kita hubungkan dengan fungsi, yang di sini dihubungkan dengan fungsi, kita udah coba.
sama yang belum kita coba adalah passing. Kita coba passing parameter. Sini ada parameternya. Ada satu parameter untuk lakukan. Katakan alamat biar sama. Berarti kita bisa tulis begini, jadi alamat yang akan diisi di variabel alamat di sini harus kita update. Mau diisi apa? Oke, kita coba malam. Jadi awalnya masih di Surabaya. Kalau kita klik kotanya, maka dia akan jadi Malang. Ya, jadi Malang. Oh, maksudnya awalnya kosong ya. Kalau kita klik kota, maka jadi Malang. Oke, jadi Malang berasal dari parameter yang kita parsing dari sini, dijalanin, diupdate state-nya. Itu tentang handling event dan parsingnya. Jadi ada event yang dari event bawaan, kemudian event bawaan ini bisa kita integrasikan dengan fungsi yang sudah kita buat. Itu yang ditekankan pada kategori handling event ini. Conditional rendering. Jadi conditional rendering ini kita bisa merender sesuai logic seperti di JavaScript ya. Jadi bisa kita kasih if di sini. Jadi sesuai kondisinya. Ini model-modelnya. Ini contohnya tetap dia pakai if else atau if di satu baris, if inline seperti ini. Kita coba di yang atas biarin. Misalnya ini saya ganti, misalnya ini belum tampil ya posisinya, saya taruh atas sekarang. Kayak gini. Kemudian yang ini kita disable dulu. Kemudian untuk yang sekarang jadi kalau ini kita buat awal tidak muncul, kita kasih satu step di sini, misalnya namanya display. Displaynya false. Kemudian di sini dipakai ya display.
Kalau displaynya true, baru ini akan ditampilkan. Ada peringatan kota never use, biarkan. Di sini ada buat responnya. Tampilkan. Di sini ada on click. Kita akan update state-nya langsung dari sini aja. Berarti jadi namanya display set true. Kalau true, alamat tampil di atas. Ya. Jika kita klik, dia akan update true, maka ini akan ditampilkan. Karena kalau true, maka akan ditampilkan. Ini adalah inline if. Nah, jadi bisa komparatornya bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, seperti biasanya. Bisa juga pakai if else. Ini yang inline if else. Seperti itu. Kalau if else biasa seperti ini. Saya pakai yang inline model ini. Inline model ini juga bisa. Kalau ini ditampilin apa, kalau sesuai ditampil ini, kalau nggak sesuai ini yang ditampil. Kita akan rubah dengan model seperti ini. Berarti display sama dengan true. Kalau true, kalau true ini yang ditampil. Ini. Maka kalau enggak true, masih gini. Maka yang ditampilin misalnya belum tampil ya, tampil. Karena kalau belum tampil kan dia berarti false. Kalau false ini yang ditampilkan. Kita tampilkan, nah baru muncul. Lalu kita beralih ke list. Jadi di sini di judulnya ada list and keys, ada case. List di sini yang dimaksudkan adalah perulangan pada data. Jadi data array bisa, data JSON bisa. Kemudian key ini, nah, di setiap perulangan harus ada key. Aturan hierarkinya seperti itu. Kita akan coba. Di sini ada nama-nama kota. Kita masukkan di array. Ada 3 di sini.
kita akan loop dan masukkan di situ. Kita pakai map ya. Kita biarkan, kita coba di bawah. Ini tentang gitu ya, list terjadi, kita butuh URL dulu, kemudian kita siapkan JavaScript-nya. Nah, yang di loop di sini adalah variabel nama kota, di loop beri indeks di sini. Di sini adalah datanya. Key-nya indeks kita jadikan key-nya. Di sini adalah namanya. Oke, seperti ini. Jadi dia akan berulang selama 3 kali sepanjang data array-nya. Keadaan error line 94. SBY Malang Jakarta. Kalau kita nggak pakai indeks, maka nanti ada peringatan. Tuh. Beri jadi normal. Jadi perulangannya kita pakai fungsi map di JavaScript. Kemudian case-nya tadi udah kita coba. Nah, hanya 2 yang di-mention di situ, pada intinya tentang perulangan dan kita harus kasih indeks. Tetap sama, tetap sama. Kita coba pada form sekarang ya. Di form ini kita coba buat komponen baru supaya tidak campur. Kita coba ada forms. Jadi kalau pada sebenarnya kita sediakan folder components. Nah, dalam folder komponen ini adalah komponen yang siap di reusable, yang bisa kita gunakan di banyak komponen yang lain atau halaman yang lain. Ini kita buat form, misalnya namanya form pages. Kita coba bentuk cost. Yang kita perlukan hanya input react sama komponennya, kemudian bentuk kelas. Kita export. Sini ada render. Kita coba memastikan dulu ada error atau tidak. Di sini biasa aja. Kita kasih span. Form di sini.
kita akan panggil di sini. Jadi ini komponen buatan kita sendiri. Kita import, kita cek direktorinya, berarti kita maju ya. So komponen namanya forms.js. Akan coba di bawah sendiri, di luar dari header aja. Oke, error apa ya? Error ya. Nah, kita kurang satu import React. Oke, formnya sudah ada di bawah. Karena kita pakai di luar header, jadi dia nggak ada stylingnya. Styling ini bawaan dari React tadi, dari sini. Nanti nggak kita pakai juga boleh. Logo ini kan untuk. Nah, form ini kita biarkan, berarti kita sekarang fokus di form.js karena kita panggil dari sini. Jadi yang ditekankan di form ini adalah pengontrolan form ya. Jadi form ini nggak bisa dibuat otomatis seperti di HTML pada umumnya. Jadi nanti harus ada fungsi yang menghandle untuk perubahan data di dalamnya. Kita coba. Di sini berarti kita kasih margin aja. Oke, kita coba. Nah, kita udah nampilkan di sini ada label ya. Input ini berada di dalam elemen label. Bisa juga ini taruh di luar aja, misalnya. Oke, kita akan taruh formnya di atas aja, kita langsung. Kita kasih def. Oke, formnya langsung kelihatan. Di sini ada name dari label, input type text, sama submit. Misalnya kita mau ada dua, ada nama, di sini ada alamat, di sini ada alamat seperti ini. Nama, ada alamat, ada submit. Kita abaikan dulu untuk stylingnya, biarkan modelnya normal.
dulu tanpa ada style. Yang penting kita belajar dulu gimana fungsinya. Ini style normal tanpa kita ubah stylenya. Tujuannya sekarang kita coba kalau di submit kita bisa ngebaca dulu ininya. Karena ini udah aku pisahkan, di sini tak kasih crop saja. Situ ada nama, ada alamat, sama ada sub. Jadi kalau kita submit untuk fungsi ini, jadi yang dimention di sini adalah berasal dari state ya, value-nya. On submit-nya nanti di sini. On change-nya berarti kita perlu change. Ini dari nama, kemudian ini dari alamat, on change-nya ini dari on change. Jadi on change ini maksudnya ketika isinya berubah, saya kita ngetik sesuatu nih, nah isinya berarti berubah. Nah, ketika isinya berubah, on change akan dijalankan untuk mengupdate state yang sesuai dengan inputan masing-masing. Kita coba dulu apakah ini sudah berjalan atau enggak ya. Biarkan karena ini belum kita pakai. Di sini kita kasih lagi fungsi ya, submit. Jadi kalau di submit kita tes dulu apakah jalan. Di form tadi kita sudah kasih submit ya. Masukkan di sini. On submit, submit. Masuk dulu di sini. Ada submit. Ini dari fungsi yang di atas. Oke, seperti ini. Kita coba. Ketika di submit, bisa berusaha ini. Oh, biarkan. Kita coba dulu. Oke, konsolnya belum keluar, kita coba kasih oke, given default ya, givennya.
sudah berhenti ya dia. Jadi ketika di submit dia nggak nge-reload, sudah berhasil. Kita hentikan dengan ini, kita parsing di properti submit, kita udah masukkan di sini. Jadi ketika klik submit, fungsinya udah dijalankan, dia nggak nge-reload. Oke, kita akan tes datanya. Maunya kita enaknya nama ya. Pilih namanya di sini, alamatnya di sini nanti ya. Maunya kita tampilin. Berarti nanti yang diupdate setelah disubmit, yang diupdate setelah disubmit yaitu ini ada beberapa, ada nama, ada alamat, ada display. Displaynya kita ubah jadi blue supaya tampil kan. Kemudian nama sama alamatnya bisa langsung kita rubah. Ini biarkan, kita buat step baru untuk formnya aja, biar sendiri. Oke, masih kosong ya, input nama, input alamat. Nah, nama dan alamat ini, nama dan alamat ini akan kita update sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Dari input nama, input alamat. Nah, di nama ini input nama, alamatnya sesuai dengan input alamat. Oke. Input alamat. Lalu apa lagi yang kurang? Oke, kita sambungkan dulu. Di sini ada value nama, sama di sini ada name. Jangan lupa name-nya samakan dengan state yang dipakai ya. Karena di nama nanti kita kasih state-nya input nama sama input alamat. Jadi di sini namanya input nama, di sini input alamat. Oke, kita akan lihat handle change-nya seperti apa. Nah, di sini kita masukkan handle change-nya. Kita belum buat fungsi handle change. Kapan buat? Kita buat di atasnya. Tadi kita kasih nama
change. Kemudian eventnya dia aja singkat. Target value kemudian ditaruh di value. Kita cek ada apalagi yang dimention di sini. Nah, ada target name, ada target value. Ini supaya bisa multiple state. Jadi ini bisa dipakai untuk semua inputan pada form. Jadi on change-nya kita akan rubah. Di sini ada name-nya. Oke, biar jelas akan saya taruh di atas. Kita perlu name sama value. Value kita taruh di sini, name-nya kita taruh di sini, targetnya. Jadi name di sini, name-nya, value-nya di sini. Oke, sudah sesuai ya. Jadi inputannya bisa mengupdate beberapa state karena name-nya udah dinamis, value-nya juga udah dinamis sesuai targetnya. Sekarang kita pakai input change ini di sini. Tadi nama propertiesnya on change ya. Berarti kita pakai on change. Terus saat on change kita taruh di sini inputannya. Oke, seperti ini. Kita akan coba dulu ya. Sebelum kita update state-nya, kita akan cek apakah benar. Saja. Jadi kalau sesuai, dia akan merubah nama dan alamat ya. Kita akan coba. Yang awalnya Indra kita ganti Randy, alamatnya kita ganti Malam. Kotanya. Nanti nama yang awalnya kosong Indra dan alamat yang awalnya kosong akan jadi Randy sama alamatnya jadi Malam. Coba satu. Ini masuk ya, Randy Malam. Kita coba ganti Aldo x. Kemudian kita ganti kata submit. Nah, Aldo x kata. Dan tidak ada yang error, nanti benar. Jadi proses dibalik ini adalah kita udah menerapkan konsep composition, jadi konsep komponen, dan juga kita udah belajar tentang form. Pada konsep komponen di sini yang saya contohkan, saya pisahkan formnya menjadi satu file khusus untuk form yang udah kita buat ini. Kita masukkan dalam folder komponen. Lalu kalau dilihat komponen ini memerlukan beberapa properties yang digunakan. Nah, ini propertinya. Nama, alamat, submit, sama on change. Submit on change ini function, ini data string.
Kemudian di sini kita import formnya tadi. Nah, jadi import formnya, lalu kita bisa gunakan dan parsing propertiesnya ya. Nama sama alamatnya bisa kita parsing juga, karena belum diparsing. Nama dan alamat. Ada nama, gini. Sama gini. Udah. Kita input nama sama input alamat. Ini yang belum kita masukkan. Oke, ini nama, sama alamat di sini. Input nama, input alamat. Oke. Nah, seperti ini. Yang belum tampil, kalau kita tampilkan langsung di submit, ia akan kosong berarti. Nah, nama kosong, alamat juga kosong, karena ini masih kosong isinya. Kita coba nama dan alamatnya akan berubah sesuai kita inputkan. Sampai alamatnya seperti ini. Oke. Jadi on submit kita udah parsing, on change field kita udah parsing. Kalau urutannya on submit ini bisa di belakang kalau mau diurutkan sesuai alirannya. Nah, gini. Jadi kita parsing value dari inputan nama dan alamat dari sini, asalnya dia dari step atas, on change-nya dari sini udah diupdate sesuai stepnya masing-masing. Di sini submitnya. Nah, yang di form seperti ini. Kita terima propertiesnya ada 4, sesuai kita isikan ada 4 properties. Sudah 4, pakai di sini, dan terpakai di sini dan di sini. Oke, seperti itu tentang React fundamentalnya. Sekian dan terima kasih.